5 pemain timnas Indonesia yang punya caps terbanyak di skuad Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membawa 26 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023. Siapa sosok yang punya caps terbanyak di skuad Piala Asia 2023 dari timnas Indonesia? 5. Rizky Ridho. Rizky Ridho adalah pemain yang punya caps nomor 5 terbanyak di timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta ini memang menjadi andalan Sintayong di lini belakang. Bahkan ketika bek timnas Indonesia dipenuhi pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot hingga Justin Hubner, Rizky Ridho dapat bersaing. Sejauh ini tercatat Rizky Ridho punya 28 caps bersama timnas Indonesia. Sebagai seorang bek, Rizky Ridho juga pemain yang produktif mencetak gol. Nyatanya mantan bek Persebaya Surabaya ini menyumbangkan 3 gol untuk timnas Indonesia. 4. Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya menempati urutan keempat. Gelandang Dewa United ini memang kerap dipercaya Sintayong. Gelandang berusia 27 tahun ini memiliki 33 caps bersama timnas Indonesia. Ricky Kambuaya juga terbilang produktif sebab dia sudah mencetak 5 gol dan sumbangkan 6 assist. Dari catatan itu, wajar saja jika Ricky Kambuaya kerap diandalkan Sintayong di lini tengah timnas Indonesia. 3. Asnawi Mangku Alam. Di tempat ketiga ada sosok Asnawi Mangku Alam yang sekaligus kapten timnas Indonesia. Asnawi Mangku Alam sendiri sosok yang tidak tergantikan di posisi bek kanan timnas Indonesia ketika dirinya fit bermain. Bahkan Sandy Walsh saja tidak bisa menggeser posisi Asnawi Mangku Alam yang lebih sering dipercaya Sintayong. Asnawi Mangku Alam mengantongi 36 caps bersama timnas Indonesia dengan catatan 1 gol dan 6 assist. 2. Witan Sulaiman. Pemain kedua yang memilih caps terbanyak di timnas Indonesia adalah Witan Sulaiman. Pemain asal Palu ini sudah 37 kali tampil bersama skuad Garuda. Menariknya di bawah asuhan Sintayong, dia menjadi pemain tersubur dengan mencetak 9 gol. Witan Sulaiman pun kini masih menjadi andalan karena masuk dalam daftar pemain di Piala Asia 2023. 1. Pratama Arhan. Terakhir adalah Pratama Arhan, suami Azizah Salsa, total mengkoleksi 38 caps bersama timnas Indonesia. Pratama Arhan memang jadi andalan Sintayong di sektor kiri pertahanan, apalagi dia jadi pemain dengan penyumbang assist terbanyak di era Sintayong dengan catatan 8 assist. Bahkan walaupun jarang bermain di Tokyo Verde, Pratama Arhan tetap dibawa Sintayong ke skuad Piala Asia 2023. Perjalanan ke-16 besar Piala Asia 2023 kian sulit. Sintayong tegaskan timnas Indonesia tidak akan menyerah. Sintayong masih yakin timnas Indonesia memiliki asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Misi timnas Indonesia untuk meraih poin pada laga perdana Piala Asia 2023 berujung kegagalan. Timnas Indonesia kalah 1-3 melawan Irak pada Senin 15 Januari 2024 di Stadion Ahmad bin Ali Ar-Royan. Irak menang lewat gol Muhammad Ali, Osama Rashid, dan Aimen Hussein. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan melalui gol Marcelino Ferdinand. Hasil tersebut tentu tidak sesuai target yang dicanangkan oleh Sintayong sebelum menjalani laga fase grup Piala Asia 2023. Saat diwawancarai oleh salah satu media Korea Selatan, Sintayong mengincar poin saat berjumpa Irak. Sintayong selaku pelatih langsung angkat bicara soal peluang lolos timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Namun, Sintayong tetap berpikir timnas Indonesia bisa mengamankan poin.
melawan Irak berdasarkan performa laga tersebut. Anda tahu, saya kerap membuat alasan, ujar Sintayong saat konferensi pers setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Irak pada Selasa, 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tetapi Anda tahu bahwa Irak mendominasi pertandingan ini. Mereka tampil lebih baik dari kami, jujur saja, dan itu kebenarannya. Tetapi, jika tidak ada gol kedua yang merupakan kesalahan wasit dan hal itu belum bisa saya terima. Irak sendiri relatif lebih kuat dari kami. Saya pikir kami masih bisa memberikan penampilan yang berbeda. Jadi Anda tahu, skor mungkin bisa imbang bahkan menang. Itu yang saya pikirkan lanjutnya. Sintayong mengakui perjalanan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bakal semakin sulit. Meski begitu, Sintayong menegaskan skuad Garuda tidak akan menyerah berburu tiket ke babak 16 besar. Juru taktik berusia 53 tahun tersebut menyinggung kiprahnya saat memimpin Korea Selatan mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2018. Karena Anda telah menyebutkan kami kehilangan 3 poin hari ini, ujar Sintayong. Jadi, perjalanan kami bakal sulit menuju babak 16 besar. Karena tim belum bertemu Vietnam dan Jepang. Saya memiliki banyak pengalaman sebagai pelatih khususnya pada Piala Dunia 2018. Tidak ada yang mengharapkan, tetapi kami masih bisa menang atas Jerman saat saya bekerja di Timnas Korea. Jadi kami tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah. Terima kasih, tutupnya. Erick Thohir minta para pemain Timnas Indonesia mikir usai dihajar Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait kekalahan Timnas Indonesia dari Irak pada laga perdana grup D Piala Asia 2023 di Stadion Ahmad Ali Ar-Rayyan, Qatar pada Senin 15 Januari 2024. Dalam pertandingan yang kick-off pukul 21.30 waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia menyerah 1-3 dari Irak. Melihat kekalahan itu, Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya tiket dari PSSI kepada Timnas Indonesia di laga lawan Irak adalah imbang. Sayangnya Timnas Indonesia tidak bisa memenuhi target dari PSSI. Tentu saja kekalahan ini sangat berat bagi Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ya, tentu target kami dari awal seri ya. Kami melihat dari persiapan di Turki dengan membawa pemain yang terbaik dari Liga Indonesia atau pemain-pemain kami yang ada di luar negeri. Persiapan di Turki juga sudah maksimal, kata Erick Thohir kepada awak media di Senayan Avenue, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 15 Januari 2024. Erick Thohir mengaku sangat senang saat Marcelino Ferdinand mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Sayangnya di akhir babak kedua, konsentrasi lini belakang Timnas Indonesia buyar sehingga Irak mampu mencetak gol lagi. Tadi sempat 1-1 dan gol dari Irak di babak pertama yang memang karena pertahanan kami agak beberapa kali kehilangan momentumnya. Coba kalau seri di babak pertama pasti beda tekanannya. Ya, kembali lagi, tadi itu kecolongan, ucap Erick Thohir. Di babak kedua, Erick Thohir melihat tidak ada perubahan permainan yang dilakukan Timnas Indonesia. Beberapa kali serangan yang dibangun selalu gagal melewati lini belakang Irak. Erick Thohir pun berharap untuk kedepannya para pemain Timnas Indonesia bisa berpikir ulang terkait kekalahan yang dirasakan ini. Harus ada evaluasi segera agar bisa lebih tampil baik lagi di laga selanjutnya. Dan tentu saya berharap pelatih, para pemain mereview pertandingan hari ini. Timnas Indonesia masih akan menjalani 2 pertandingan tersisa melawan Vietnam dan Jepang. Terdekat tim Merah Putih akan melawan Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Jumat 19 Januari 2024. Kami masih optimis bisa merebut poin baik melawan Vietnam dan Jepang. Namanya juga bola itu bundar, kami akan coba, tutup Erick Thohir.